Buat apa itu? Oh. Pinset jaringan sama pinset biasa, jangan pakai yang ini ya, ini buat ngambil-ngambil yang kotor, debris atau slag itu pakai ini yang ada kaitnya. Nah ini pinset untuk bersihin biasa ya. Terus kalau toilet nggak perlu kayak gini ya, ini kalau untuk apa namanya yang slag tadi loh, ini harus digunting kadang. Terus kasa untuk nutup, kasanya kayak gini ya. Ini juga, ini kan steril ya. Oh keluar. Tadi apa dulu? Anggap aja udah inform konsen, udah semuanya dijelasin. Kita siapin alat, terus cuci tangan. Udah cuci tangan. Saya nggak usah praktekin ya. Habis itu pakai kan sudah, ini kan sudah bersih, jadi sudah bisa ke sini. Kita pakai left and right. Kita nggak boleh megang mana, bolehnya megang bagian mana. Ukurannya 7 ya, kecil. Aksesorisnya harus dilepas ya. Iya. Saya pakai jam, salah ya, jangan pakai jam ya. Terus habis ini apa? Asesmen dulu. Asesmennya tadi udah dianggap bisa apa belum? Sorry ya, pasiennya di sini. Kalau asesmen cuma ngeliat aja, berarti kan kita nilai dasar lukanya kayak gimana, jaringan granulasi misalkan ini jaringan granulasi yang normal, terus tepi lukanya menebal apa enggak misalkan biasa. Kalau ada yang penebalan ya diomongin penebalan, kalau ada jaringan granulasi ya ada. Terus adakah di sini maserasi? Ya, ini kan dianggapnya kulit normal ya, nggak ada maserasi atau memucat atau putih atau abu-abu. Terus eksudat transudat tidak ada, kering bersih misalkan gitu. Ya apa sih? Ini sisa yang dulu. Kasa kemarin buat bersihin toilet. Terus habis itu apa? Bau. Agak dekat, nggak ada bau. Kalau jauh udah bau nggak usah dekat ya. Terus habis itu apa? Mengukur. Udah tapi lupa. Ini nggak ada kayak midline, ada nggak deh? Nggak ada. Yang buat mengukur sentimeter itu panjangnya berapa? Dari tepi ke tepi satu ke tepi yang lain. Ini kepalanya di mana dulu? Kalau kepalanya gini, berarti kepalanya di sana. Berarti kita gini untuk panjang, lebar, sama dalam. Dalam itu dimasukin ya. Terus sampai mana? Misalkan segini gitu diukur ya. Kalau ada alatnya langsung berapa, langsung disentuhin pakai apa namanya? Alat yang lain juga nggak apa-apa.
misalkan tadi ini alat pengukurnya yang udah ada senti-sentinya, diginiin dilurusin berapa senti gitu ya. Terus apalagi habis itu udah disebutin, misalkan ini berapa sih, 6 kali 5 kali ini 6 lebih ini ya, 8 kali 5 kali 3 misalkan gitu sentimeter. Habis itu apa kalau udah diukur? Sinus, kavitas, undermining. Adakah sinus? Oh, nggak ada. Kavitas ini bentuknya ada ya, kavitasnya itu ya, kayak menggerowong itu ada kerowongan ya. Undermining itu apa? Kayak sumur ya, ini hampir sama kayak undermining ya. Ini berapa dalamnya, kita ukur gini menuju ke arah kranial, jadi gini berapa dalamnya gitu. Terus kalau udah kita simpulkan tadi lukanya apa, dengan dasar jaringan apa, tepinya apa, tidak ada apa ya, peri wound skinnya juga seperti apa, undermining sinus kavitasnya ada atau enggak. Setelah itu dilakukan untuk wound toilet. Udah pakai kita lepas ya, kita ganti boleh, terus pakai lagi. Habis itu siapin untuk spuitnya nih, kalau spuitnya udah taruh sini ya. IV line itu yang buat infus ya, jadi bukan jarum, ini kan jarum ya. Yang tepinya kalau infus itu kan ininya kan iwil-iwil apa sih, udah pernah diinfus belum? Yang masuk ke sini kan bukan jarum toh. Pertama kan memang jarum dulu, baru jarumnya dilepas, terus masih ada yang ketinggalan. Nah yang iwil-iwil itu yang IV line itu, kalau kayak gini takutnya dia akan ya nggak sengaja kena gitu kan ya. NaCl mana ya, tolong ditaruh sini, bisa nggak? Daerah sentral memutar ya, ya sampai peri, daerah sekitar lukanya, peri wound skinnya. Udah 2 kali cukup, maksimal 2 kali ya, tergantung ada eksudat apa enggak sih sebenarnya ya. Kalau eksudatnya banyak ya berarti kita perlu ulang lagi kayak gitu. Sama sorry tuh, ini anggap kita sudah yang kedua ya. Terus kita lakukan penutupan dengan steril untuk mengecilkan medan operasi ya, meminimalisir adanya infeksi ya. Jadi cuma segini tok yang akan terekspos. Terus dilakukan irigasi. Kalau irigasi bisa dia irigasi disiapin kasa juga. Kenapa? Biar nggak melebar-melebar maksudnya. Udah deh, nggak apa, diambil aja. Jadi kalau udah di sini ACL-nya udah dituang, yang secukupnya ya, bisa tambah. Nah, daerah-daerah yang kayak kotor gitu kita semprot ya. Ya intinya yang dibersihkan harus. Terus yang daerah terutama tadi yang ada kayak tunnel atau kayak apa namanya, undermining itu ya. Kan luka kan, misalkan kamu tahu anak orang jatuh di aspal, di tanah gitu kan, nah, itu kan perlu agak dilembabkan ya, ya bisa ngangkut yang kotor-kotor ya. Kalau emang ini emang sakit kan, kalau
dia nggak kuat ya harus injeksi ya. Nah ini sampai kering dia. Jangan sok-sok. Ya, ini karena dia plastisin ya, jadi apa namanya nempel yang pasir-pasirnya. Ya udah dianggap sudah dikeringkan, terus diapain lagi? Habis dikeringkan ditutup dengan sopratul. Nah yang ada tadi. Kamu tahu yang dalamnya Hansaplast apa Tensoplast itu? Yang kayak jaring-jaring? Nah itu sopratul itu cuma itunya kok. Jadi kemasannya hampir kayak gini. Kita buka sedikit, terus kita tarik, terus kita gunting yang bagian jaringnya itu tadi. Nah isinya itu kayak ada vaselinnya, itu obatnya, antibiotik, antiseptiknya. Terus ditaruh di atas ini, ya. Setelah digunting, taruh sesuai ukuran luka. Dah, nggak usah diapa-apain, cuma dituruh sopratul. Habis itu kita punya apa namanya? Vaselin. Ini tadi sudah dipakai, jangan kembali lagi. Vaselin memang vaselin pelembab, apapun mereknya. Pakai ini, terus diolesin di sekitarnya kurang lebih 4 cm ya. Nah, terus ditutup, ya kan? Dengan kasas steril yang ini tadi. Ataupun pakai ini, ya. Jadi tergantung lukanya, tau kalau kamu baca, ya. Kalau hidrogel itu untuk luka yang kayak gimana, lembab, basah. Kalau ini yang transparan dressing ini, yang nggak usah pakai nggak usah pakai anti sampahnya tuh, nggak usah pakai plester lagi, ya, karena ini udah plester. Terus ini sudah kasar, ya. Plus ada absorbennya, kayak biar nggak, kalau ada darah biar nggak leakage kemana-mana, biar nggak bocor. Dia ada penyerapnya di sini, kayak menstrual pads, hampir-hampir sama kayak gitu. Cuman kalau banyak ya tetap ini kelihatan warnanya nanti. Ya ini tinggal disesuaikan ukurannya aja. Kalau butuhnya segini ya tinggal ditempelin, diginiin terus ditempelin gitu ya. Kalau emang cocok pakai ini ya kita pakai ini, tapi dupnya di nggak apa-apa, ini kita pakai aja. Tapi ini ukurannya nggak sesuai ya, harusnya ukurannya sesuai. Tapi ini kita praktekin untuk biar tahu caranya aja. Udah. Biasanya untuk luka habis operasi SC kan lukanya garis gini. Nah ini cocok buat ini, ya. Gitu. Udah. Terus sudah kita bersih-bersih. Yang tadi kotor jangan kembalikan ke tempat yang bersih. Sampah-sampah medisnya. Jadi sebelum yang dipasang kasar itu tuh mau berapa sih plasternya terserah ya, yang penting rapi, kenceng aja. Lalu sebelum plester itu tadi kan ada vaselin. Kalau vaselin dikasih plester dia akan lepas, ya. Jadi harus melebihi area yang terkena vaselin tadi. Kalau enggak dia lepas dong. Itu teori silahkan dibaca di
panduan ya, kalian udah bisa. Plester nggak usah digunting dulu terus kan ada ya kakak-kakakmu dulu itu yang biar cepat gitu ya, dia sebelum gunting plester dulu, terus plesternya ditaruh di gini nih, contoh yang salah di sini ditempelinnya, ini contoh yang salah, ini lagi ada banyak gitu ya, itu malah karena trolleynya ini kan nggak disteril ya, mungkin ada yang steril tapi kan jarang ya untuk ganti kasa. Kalau memang tidak ada yang bisa mengganti kasa di rumah, tidak ada tenaga kesehatan yang bisa dipanggil, bisa ke sini untuk cek luka, ganti kasa, membersihkan lagi kayak gitu ya. Ini tidak boleh basah dulu ya. Kalau mau mandi boleh, tapi daerah sini harus dijaga kering. Kemudian makanan ada yang dipantang apa enggak ada kecuali alergi ya. Kalau alergi udang ya jangan makan udang gitu. Tapi nggak ada untuk luka ini disarankan untuk bisa makan yang tinggi protein, misalkan apa, daging atau telur, putih telurnya terutama ya. Boleh kuning telurnya ya 1 atau 2, tapi putih telurnya bisa ya masak sendiri yang dipisah, putih telurnya dibanyakin, atau dari tempe, tahu gitu boleh ya. Jangan, istilahnya kan orang Jawa atau orang mana ya biasanya kan jangan makan daging atau ikan nanti lukanya sulit sembuh, penyek, amis apa gimana gitu kan, padahal itu yang harus dimakan banyak gitu. Itu terus apalagi biasanya kemerahan ya, lukanya itu memerah, kok tambah banyak merahnya ya. Dulu merahnya cuma di sekitar tepi luka, ini kok melebar. Nah, terus yang kedua ya rasanya itu kok anget ya, kok lebih kayak panas, anget gimana. Terus nyeri, nggak bisa ya, dia kok agak ini ya, membesar ya dok ya, nggak sama kayak yang kemarin gitu. Nyeri yang berbeda nyerinya, nggak kayak dulu kan nyeri pertama pas kena, terus nyerinya berkurang, tapi ini nyerinya kok malah bertambah setelah di rumah gitu. Dan ada bau ya, rasanya ini basah, kuning ya, agak menghijau bahkan ya, baunya nggak enak banget gitu ya. Itu kalau ada hal-hal kayak gitu langsung diminta ke puskesmas atau klinik ya, klinik dekat gitu, untuk dilakukan pembersihan dan pengobatan lebih lanjut. Biasanya kalau lukanya nggak ada apa-apa ya, kita kirim pulang itu dengan obat, misalkan antibiotik bisa, anti nyeri, analgetik itu juga bisa kalau memang dia nggak tahan sakitnya ya, kayak gitu.